Bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ini ada siksaan secara khusus. Teman-teman pengusaha, hitung baik-baik zakatnya. Kalau sudah mencapai dua syarat, haul dan nisab. Haul adalah masa 1 tahun harta anda. Jadi misal Ramadan ke Ramadan, ya. Jadikan Ramadan supaya mudah diingat. Niat dari sekarang, Ramadan tahun lalu, Ramadan yang baru berlalu kemarin, awal haul saya, awal haul. Berarti nanti Ramadan depan tutup bukunya, hitung semuanya. Harta yang disimpan dan diinvestasikan, cari, kumpulkan semua, nilainya berapa. Ya, kalau dipakai maka tidak ada zakatnya. Seperti rumah, mobil, tas, nggak ada zakat. Tapi kalau tidak dipakai, misal beli rumah untuk dijual lagi, atau beli tanah untuk diinvestasikan, ya, apa saja, atau mobil juga, tapi mobil itu untuk dipakai bisnis, ya, untuk pabrik dan seterusnya, maka ini semua ada hitungan zakatnya. Hitungan zakat ini teman-teman setelah diakumulasi total semua dari simpanan dan juga dana investasi, dikeluarkanlah kalau mencapai syarat kedua nisab. Nisab itu kadar minimal. Kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau ada mencapai ini dikeluarkan 2,5%. Dan 2,5% ini sangat kecil, ya, untuk zakat. Dan zakat fungsinya membersihkan harta. Kalau ada hal-hal yang haram masuk di situ, maka zakat membersihkannya. Kalau sedekah yang teman-teman keluarkan di celengan masjid, bantu orang miskin, sedekah buat keluarga, untuk orang tua, sedekah untuk melipat gandakan rezeki. Ini beda fungsi, ya. Zakat untuk membersihkan harta, kalau sedekah untuk memperbanyak harta. Karena ada juga orang teman-teman kaya, mereka sibuk mengeluarkan zakat tapi nggak pernah sedekah lagi. Mereka anggap zakatnya banyak, ratusan juta, ini aja saya cicil keluarin. Beda, itu fungsinya untuk membersihkan harta kalau ada uang haram atau syubhat yang masuk. Tapi kalau mau lebih banyak, sedekah selain dari zakat itu. Dan zakat dibatasi 2,5%, sementara sedekah terbuka. Berapa persen pun dia mau keluarkan, 100% pun dia boleh keluarkan untuk investasi akhirat. Maka ini wajib teman-teman sekalian. Bagi ibu-ibu yang punya emas, kalau emas dan perak walaupun dipakai tetap dizakati. Dan sama, 1 tahun masa pemakaian dan nisabnya 85 gram emas atau kadar minimal perhitungannya 85 gram emas. Bagi teman-teman yang punya peternakan, ini 3 jenis hewan, sapi, unta dan kambing. Tiga-tiganya harus dizakatkan dari jenis hewan itu. Kalau kambing sudah mencapai 40 ekor, selama 1 tahun dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Begitu juga kelipatannya, 80, 120 dan seterusnya. Kelipatan 40. Kalau, dan ini ada hitungan sendiri, teman-teman bisa kembali ke catatan-catatan masalah zakat. Kemudian sapi minimal 30 ekor dan unta minimal 5 ekor. Dikeluarkan dari hewan itu sendiri zakatnya, bukan uang. Ini dikeluarkan zakat dari hewan. Kalau ada yang punya peternakan ayam, kelinci misalnya, atau dia punya tambak ikan, ini masuk dalam hitungan akumulasi harta yang awal tadi, sama dengan emas dan perak, sama dengan harta totalnya. Begitu juga dengan harta karun atau pertambangan yang ditemukan. Itu begitu ditemukan haulnya pada saat itu, dia wajib mengeluarkan 20%. Bagi teman-teman yang punya pertanian, maka itu ada zakatnya. Hati-hati, setiap kali panen, kalau mencapai 630 kilo atau 620 kilo dari hasil panen batas minimal, maka setiap kali panen dikeluarkan. Kalau bapak ibu mengeluarkan biaya dalam mengalirkan zakat, dalam mengurus pertanian itu, misalnya kita punya biaya pengariran, mesin, pegawai, maka zakatnya 5% dari hasil panen. Kalau tidak, misalnya kita beli sebuah tanah, ada perkebunan di sana, kita nggak urus, hidup sendiri karena ada hujan, daerahnya suka turun hujan, datang setahun sekali panen saja, ini zakatnya 10%. Perhatikan baik-baik. Zakat ini teman-teman kalau tidak dilakukan, hati-hati. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum, bal huwa syarrun lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Walillahi mirathus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu
perhitungan tidak mau keluarin zakatnya, tidak mau sedekah, baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan atau kikir itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui dan apa-apa yang kalian kerjakan. Kata ulama tafsir, yang dimasukkan dikalungkan adalah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka hartanya itu akan berubah menjadi ular yang hitam dan bagian kepalanya terkelupas karena kerasnya bisanya, kemudian melilit badannya dari kaki sampai ke kepalanya, sampai ke lehernya, kemudian kepalanya ya dipatok-patok oleh ular tersebut sambil dia mengatakan, akulah hartamu, akulah simpananmu yang tidak kau keluarkan. Sementara kalau emas dan perak, maka akan dijadikan sebagai lempengan-lempengan emas yang panas, tembaga-tembaga, lalu disetrikakan di dahi mereka, di punggung mereka, dan juga di perut mereka. Dan ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat, ya, hewan kurbannya, hewan ternaknya tadi juga sama. Akan didatangkan hewan-hewan tersebut pada hari kiamat. Kemudian semuanya utuh. Misal orang punya peternakan sapi atau kambing atau unta, 3 jenis ini tadi saya sudah sebutkan kadar-kadarnya harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, semua yang pernah dia jual, semua yang masih ada bersama dia atau yang dia wariskan kepada ahli warisnya nanti, kalau dia tidak pernah keluarkan zakatnya, akan didatangkan hari kiamat di sebuah lapangan yang luas. Dia ditidurkan, lalu hewan-hewan didatangkan semuanya utuh tanduknya, tajam, tidak ada yang bengkok, lalu semuanya kokoh dan kekar, lalu menginjak-injak dengan kakinya dan menyeruduk dengan tanduk dan menggigit dengan giginya. Setiap yang pertama sudah lewat sampai terakhir misalnya ribuan ekor, maka kembali lagi yang terakhir menginjak dia, menggigitnya, terus begitu sampai dibangkit atau sampai dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Artinya disiksa di mahsyar sebelum masuk ke dalam neraka jahanam.